Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my video edukatif dengan judul materi Manajemen Modal Kerja pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Irma Indira, SAK MAK. Perkenalkan, nama aku Tri Septiwa Yunirum dengan NIM 2301021 309, program studi akuntansi. Nah, apa sih pengertian dari manajemen modal kerja itu? Manajemen yang dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Kebijakan modal kerja menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. Kemudian, apa sih tujuan dari manajemen modal kerja itu? Nah, tujuannya yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perhatian utama dalam manajemen modal kerja adalah pada manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan serta pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Selanjutnya yaitu ada konsep modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yaitu modal kerja ini jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto. Nah, umumnya elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif itu meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Kemudian yang kedua yaitu konsep kualitatif. Nah, konsep ini tuh kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang juga disebut dengan modal kerja neto. Yang sebagian aktivitas lancar dipergunakan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsep fungsional. Nah, konsep ini itu mendasar pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Nah, setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Kemudian ada jenis-jenis modal kerja. Ada dua. Yang pertama yaitu modal kerja permanen, yang modal kerja ini tuh tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, ada dua, yaitu ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Kemudian modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, modal kerja variabel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu modal kerja musiman, kemudian modal kerja siklis, dan juga modal kerja darurat. Nah, selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Ada tiga. Yang pertama, kebijakan konservatif. Nah, ini tuh merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kemudian ada kebijakan agresif. Nah, dalam kebijakan ini tuh perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Nah, selanjutnya kebijakan moderat. Nah, perusahaan itu membiayai aktivanya dengan mencocokkan jangka waktu pendanaan dan penggunaan, yaitu aktiva permanen seperti aktiva tetap dan modal kerja permanen didanai dengan dana jangka panjang. Nah, sedangkan aktiva variabel atau modal kerja variabel didanai dengan dana jangka pendek. Kemudian, apa sih pentingnya modal kerja itu? Nah, di sini ada aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Kemudian, manajer keuangan dan anggotanya itu perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Selanjutnya, keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham perusahaan. Dan selanjutnya, adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Selanjutnya, sumber-sumber modal kerja. Ada 5,
Yang pertama, hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan antiva tetap, penjualan saham atau obligasi, dan sumber lainnya itu dari pinjaman kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lainnya. Kemudian ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Nah, faktor-faktornya itu skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, untuk menentukan kebutuhan modal kerja ini tuh ada dua metode. Nah, metode pertama itu metode keterikatan modal kerja. Nah, ada dua faktornya. Yang pertama itu periode terikatnya modal kerja, terus kemudian pengeluaran kas setiap harinya. Kemudian metode yang kedua yaitu perputaran modal kerja. Nah, ini tuh metode yang ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Perputaran kas itu merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Dan di sini ada contohnya, yaitu pada perusahaan dagang mekar memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Nah, rata-ratanya itu lama barang disimpan di gudang 6 hari, lama pengumpulan piutangnya 14 hari, totalnya 20 hari. Kemudian ada rata-rata pengeluaran kas setiap harinya, pembelian barang dagang 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualan 35.000, jumlahnya 1.150.000. Nah, jika tetap kas minimal 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah, nah rumusnya itu periode terikat dikalikan pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Nah, jadinya 20 dikali 1.150 ditambah 250, jumlahnya 23.250. Maka kebutuhan modal kerja pada perusahaan dagang mekar yaitu 23.250.000. Kemudian ada soal lainnya, yaitu pada tahun depan, PT Lilium merencanakan untuk memproduksi barang jadi sebanyak 7.500 unit sebulan. Nah, untuk memproduksi satu unit itu diperlukan 3,5 kilo bahan baku dengan harganya 1.750 per kilo. Nah, bahan tersebut diproses rata-rata disimpan di gudang selama 14 hari. Nah, lamanya proses produksi 7 hari. Setelah menjadi barang jadi, itu disimpan selama 20 hari. Nah, rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari, upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.250, biaya pemasarannya 15 juta, biaya administrasi umumnya 12 juta, dan kas minimalnya 3.250. Dari informasi di atas, hitunglah berapa kebutuhan modal kerja PT Lilia tersebut. Nah, ini jawabannya dari soal tadi, yaitu periode terikatnya modal kerja itu lama bahan baku disimpan 14 hari, lama proses produksi 7 hari, lama barang jadi disimpan 20 hari, lamanya piutang tertagih 45 hari, jadi di total tuh 86 hari. Terus kemudian kebutuhan kas per hari, pembelian bahan bakunya 7.500 dibagi 30 dikalikan dengan 3,5 kilo dikalikan dengan 1.750, totalnya 1.531.250. Kemudian pembayaran upah langsung 7.500 dibagi 30 dikalikan dengan 2.250 sama dengan 562.500. Kemudian pembayaran pada biaya pemasaran 15 juta dibagikan dengan 30 sama dengan 500.000. Kemudian pembayaran biaya administrasi dan umum 12 juta dibagikan dengan 30.000, hasilnya 400.000. Nah, jika dijumlahkan dari total kebutuhan kas per harinya tadi, yaitu jumlahnya 2.993.750. Dengan demikian, jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 86 dikalikan dengan 2.993.750 ditambah 3.250 sama dengan 260.712.500. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.